Sampai cerita Boruto saat ini ada satu karakter yang keberadaannya sering disebut-sebut. Bahkan orang ini diketahui oleh organisasi Kara atau bahkan kelompok bandit Mujina. Ya, dia Sannin Orochimaru. Bahkan orang seperti Kashin Koji saja mengetahui jika Mitsuki ini sangat bijak karena wajar. Dia adalah putra Orochimaru. Pertanyaannya, kenapa Orochimaru bisa sepopuler itu? Apa sih misteri besarnya? Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai misteri besar Orochimaru sampai era sekarang ini. Era Boruto sekarang ini telah banyak berubah, mulai dari perkembangan sains ninja atau bahkan soal kedatangan para bangsa Otsutsuki. Di era ini, nama-nama villain baru bermunculan, tapi salah satu yang terkuat berada dalam organisasi Kara. Namun meski begitu, ada satu nama yang keberadaannya masih diwaspadai Konoha. Tidak, dunia shinobinya. Dia adalah Sannin Orochimaru. Pria hasil didikan Sarutobi Hiruzen ini memang dikenal sangat menguasai teknik-teknik super langka. Orochimaru di masa mudanya sudah bergelar seorang legenda Sannin. Ninja dengan kemampuan setara atau melebihi Kage dalam sebuah desa. Uniknya itu gini, pemimpin bandit Mujina Sojoji dia bahkan mengetahui seorang pria menjijikan bernama Orochimaru. Entah apa maksudnya di sini. Yang jelas ia sangat kesal Orochimaru lebih terkenal daripadanya. Selain itu dalam organisasi Kara setidaknya sudah ada dua nama yang mengetahui Orochimaru. Orang pertama adalah Kashin Koji. Saat pertemuannya dengan Mitsuki, ia sangat terkesan karena Mitsuki begitu bijak. Lalu ia menyimpulkan wajar jika Mitsuki seperti itu karena ia adalah putranya Orochimaru. Orang kedua adalah Boro Kara. Pria satu ini secara terang-terangan mengatakan ia akan melenyapkan putranya Orochimaru terlebih dahulu karena Mitsuki yang tahu lebih banyak soal sains ninja. Bahkan benar saja karena Mitsuki pula lah kelemahan Boro bisa teridentifikasi. Dari sini semua memang merujuk nama Orochimaru. Lalu masalahnya hal-hal apa yang membuat dirinya populer sampai sejauh ini? Bahkan Boruto dahulu juga terkejut jika Orochimaru adalah legenda Sannin dan juga ayahnya Mitsuki. Logikanya itu gini, shinobi hebat sekalipun akan sangat berhati-hati jika berhadapan dengan seorang legenda Sannin ular ini. Oke, ini versi kami. Kenapa Orochimaru begitu disegani? Dan namanya selalu diperhitungkan bagi kawan maupun lawan. Pertama, dia memiliki jaringan luas. Kalau ditanya siapa ninja dengan jaringan paling luas bahkan sampai ke dunia bawah tanah sekalipun, ya jawabannya adalah Orochimaru. Bahkan Konoha tidak akan mampu ada orang seperti ini. Orochimaru memiliki mata-mata di setiap desa atau wilayah tertentu. Bahkan dahulu saja Orochimaru bekerja di Anbu Akar bersama Danzo. Juga masih memiliki seorang mata-mata lainnya seperti Guren, Kimimaro atau bahkan Uzumaki Karin. Dan ya, kita tahu para orang-orang ini bukanlah shinobi sembarangan. Orochimaru selalu jeli dalam melihat potensi shinobi bawahannya. Kedua, ia seorang ilmuwan. Yang membedakan Orochimaru dengan ninja lain karena ia juga seorang peneliti. Orochimaru sejak lama telah mengembangkan eksperimennya terkait sel DNA Hashirama Senju. Bahkan Orochimaru juga paham mengenai kinerjanya. Itulah kenapa Sasuke selalu mengatakan, sesulit apapun sebuah masalah, jika di situ ada Orochimaru, segalanya akan semakin mudah. Bahkan di era ini Naruto juga meyakinkan Shikamaru, jika Orochimaru nanti akan sangat membantu dan berperan besar bagi Konoha ketika musuh besar telah datang. Ya, mungkin melawan klan Bangsa Langit. Ketiga, mengembangkan manusia buatan. Di era ini memang berhubungan dengan sains ninja. Dalam organisasi Kara contohnya, mereka memiliki pria bernama Amado yang kemarin telah berkhianat. Ia juga mengembangkan sains ninja pada para anggota Kara. Nah, Orochimaru ini juga tak kalah menarik. Pria satu ini bahkan telah mengembangkan manusia buatan dari sel DNA Hashirama. Di era Boruto ini, Orochimaru membuat langkah menarik lagi, di mana para manusia buatan telah ia ciptakan. Salah satu yang sempurna adalah Mitsuki serta Locke. Selain itu, Orochimaru juga masih memiliki klon-klon lainnya. Hebatnya lagi, para manusia buatan ini bisa memiliki pemikirannya sendiri.
keempat, dia menggunakan konsep wadah. Nah, maksud kami di sini adalah Fushi Tensei. Ya, di masa lalu Orochimaru telah lebih dulu memulai konsep wadah ini daripada Jigen atau bahkan segel karma. Saat ini di era Boruto memang ada kemiripan dengan apa yang dilakukan oleh Orochimaru soal wadah tersebut. Hanya yang membedakan saat ini para Otsutsuki tersebut masuk melalui karma. Sementara Orochimaru dengan teknik perpindahan tubuh Fushi Tensei, di mana segel tersebut ia tanam terlebih dahulu ke target atau bawahannya. Dengan ini, Orochimaru bisa hidup abadi dan hanya bisa untuk disegel. Orochimaru juga akan tetap hidup dalam segel tersebut karena kesadarannya berada di tempat tersebut. Ia pernah terjadi saat melihat pertempuran Obito melawan Sasuke Itachi. Bahkan dalam segel tersebut, Orochimaru mengetahui jika terjadi perpecahan dunia shinobi. Untuk Jigen sendiri, misi sebenarnya sangat mirip dengan Orochimaru di masa lalu. Kami pikir Jigen mencari wadah baru agar dirinya bisa hidup lebih lama dan memiliki tubuh baru yang lebih kuat. Sama seperti saat Orochimaru menginginkan Itachi serta Sasuke. Sampai saat ini dirinya telah memiliki tubuh dari Zetsu putih yang ditanam sel Hashirama. Kelima, Orochimaru legenda Sannin. Yang patut untuk diwaspadai oleh para Kage, Orochimaru ini adalah salah satu dari legenda Sannin Konohagakure. Kemampuannya dalam bertempur tidak diragukan lagi. Bahkan untuk Orochimaru, ia lebih berhati-hati dan memiliki pola pikir rasional dibandingkan Jiraiya serta Tsunade. Itulah kenapa ia masih terus hidup dan keberadaannya sangat penting di era Boruto sekarang ini. Sebagai seorang legenda Sannin, tentu Orochimaru memiliki segudang teknik luar biasa. Selain teknik ular andalannya, Orochimaru ini juga memiliki pedang terbaik Kusanagi. Jika Uchiha memiliki monster raksasa Susanoo, Orochimaru juga bisa membuat dirinya menciptakan monster raksasa, Yamata no Orochi. Sebuah ular putih besar yang bisa Orochimaru bangkitkan ketika dalam pertempuran melawan Susanoo. Jadi ini wajar kenapa ia populer. Karena seorang legenda Sannin umumnya terkenal di seluruh penjuru dunia shinobi. Kemudian keenam, pengguna Edo Tensei. Orochimaru adalah pria yang bisa menggunakan teknik legendaris dari Tobirama, ya Edo Tensei no Jutsu. Kemampuan terlarang ini sangat berbahaya di masa lalu bahkan sampai sekarang. Orochimaru bahkan di masa itu mampu membangkitkan Edo Tensei keempat Hokage sekaligus. Dengan Edo Tensei, Orochimaru bisa membuat mereka menjadi senjata atau membangkitkannya dengan kesadaran untuk menyerang psikologis musuhnya. Selain Orochimaru, muridnya Kabuto juga bisa membangkitkan teknik Edo Tensei satu ini. Menurut Hashirama, Orochimaru adalah murid jenius. Ia memperkuat ikatan Edo Tensei ini dengan sel DNA-ku. Jadi banyak alasan kenapa Orochimaru begitu dikenal dan populer dalam dunia shinobi. Bahkan menurut kita misteri besarnya kenapa Orochimaru diketahui identitasnya oleh para musuh-musuhnya karena track recordnya di masa lalu. Orochimaru di masa lalu sampai sekarang ini memiliki tempat persembunyiannya dan mata-matanya. Bahkan ada alasan juga meskipun ia diawasi oleh Yamato dan Shinobi Konoha, jika dirinya mau ia bisa melumpuhkan Yamato sekaligus. Dan ada alasan kuat kalau ia beneran dijaga ketat oleh Yamato. Kenapa dahulu ada adegan di mana Orochimaru berdiri di balik pohon dan menemui Mitsuki agar ia bisa melihat perkembangan anaknya tersebut lebih dekat. Ya, ini membuktikan Orochimaru ini masih bisa bergerak dengan bebas. Dia adalah orang yang menciptakan Yamato dengan sel DNA Hashirama sehingga Yamato memiliki Mokuton. Dia juga mengembangkan Uchiha Shin, serta orang yang paling berpengaruh dalam sejarah trio Sansukumi andalan Konoha. Akan sangat menarik jika ada pertemuan Kashin Koji serta Jiraiya di masa depan nanti. Mungkin sih. Nah, itulah tadi pembahasan kenapa Orochimaru begitu populer sampai era Boruto sekarang ini. Oh ya, kita mau infoin juga nih. Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan lainnya, kalian bisa kunjungi official marketplace kami, namanya Daftar Review TV Shop. Nah, ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id. Nah, ini untuk akun Instagramnya.
Dan bagi kalian yang ingin custom case HP, mau desain anime atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa japri di sini, dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV. Oke, kita lanjut pembahasan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video kami ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya and see you next time. Bye-bye.